disebut dengan Abdullah Al-Qasimi, salah seorang asalnya dari Mesir, pernah belajar di Qasim. Orang yang tidak diragukan dalam masalah pemahaman terhadap sunnah, pembelaan terhadap tauhid. Ulama-ulama dan tokoh-tokoh Wahabi yang berubah menjadi murtad, menjadi ateis, menjadi kafir dan meninggalkan Islam. Siapa tokoh-tokoh mereka di antaranya? Pertama adalah Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi. Dengan bukunya ini untuk membeli surga, tiket masuk surga. Tapi apa yang terjadi kemudian? Singkat cerita, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di zamannya. Dia sudah mulai membaca buku-buku mereka. Akhirnya dia mulai mengikuti pemikiran-pemikiran sesat. Dan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Qasimi, dia berarti membayar mahar untuk masuk surga. Tetapi di akhir hayatnya, Abdullah Al-Qasimi An-Najdi ini murtad, menjadi orang ateis dan termasuk tokoh ateis yang sangat populer. Disebutkan oleh para ulama kita, ya saya pun juga sering menyampaikan contoh ini, yaitu yang terjadi pada diri seseorang yang disebut dengan Abdullah Al-Qasimi, salah seorang asalnya dari Mesir, pernah belajar di Qasim, yang kemudian dibantah oleh para ulama di zamannya, termasuk Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya. Seseorang yang tadinya menuntut ilmu sunnah, cerdas, sampai ketika dia mencapai tingkatan ilmu, dia punya kelebihan ketika membantah, luar biasa bantahannya. Orang yang tidak diragukan dalam masalah pemahaman terhadap sunnah, pembelaan terhadap tauhid. Sehingga ketika dia menulis sebuah buku yang berjudul kurang lebih As-Sura, ya, Baina Ahlil Islam wal Wathaniyah, pergulatan antara kaum muslimin dengan para penyembah berhala. Sungguh Al-Qasimi ini telah menjadikan dengan bukunya ini untuk membeli surga, tiket masuk surga. Tapi apa yang terjadi kemudian? Singkat cerita, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di zamannya. Dia sudah mulai membaca buku-buku mereka. Akhirnya dia mulai mengikuti pemikiran-pemikiran sesat, sampai disebutkan di akhir hidupnya dia mengingkari kenabiannya Rasulullah SAW. Satu sisi kita berbahagia dan senang mendengar tidak sedikit ulama di Timur Tengah dan asatidz di negeri kita yang asalnya Wahabi bertaubat menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syekh Khalid bin Abdullah Bahumid Al-Ansari, muridnya Syekh Utsaimin dan Syekh Mukbil yang kembali ke Ahlus Sunnah, dan ulama-ulama yang lain. Asatidz di Indonesia juga banyak. Nah, tapi di sisi lain ada juga saudara, ulama-ulama dan tokoh-tokoh Wahabi yang berubah menjadi murtad, menjadi ateis, menjadi kafir dan meninggalkan Islam. Siapa tokoh-tokoh mereka di antaranya? Pertama adalah Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi. Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi ini termasuk pembesar ulama Wahabi. Bantahan-bantahannya kepada Ahlus Sunnah sangat provokatif dan kasar. Orang-orang Wahabi pada masanya mengatakan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Qasimi, dia berarti membayar mahar untuk masuk surga. Tetapi di akhir hayatnya, Abdullah Al-Qasimi An-Najdi ini murtad, menjadi orang ateis dan termasuk tokoh ateis yang sangat populer. Ulama-ulama Saudi juga membantah pada dia. Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi ini selevel dengan mufti Wahabi yang dulu, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang kedua, ulama Wahabi, dai Wahabi yang murtad, Syekh Musa Sir Antonio. Dia seorang mantan dai Wahabi yang masuk Islam pada tahun 2002. Lalu dia menjadi penceramah muslim. Kemudian dia menjadi dai Daesh ISIS. Tapi kemudian dia meninggalkan Islam, murtad dan menjadi ateis. Yang ketiga adalah Syekh Wa'il Al-Qasim. Dia seorang dai Wahabi, lalu meninggalkan dakwahnya dan dia dituduh telah ateis. Dia menjadi pembimbing atau menjadi penasehat jaringan liberal Saudi Arabia, dan dia punya karangan nazaman, ya, punya syair yang isinya itu tidak percaya pada agama, jumlahnya 1000 bait, tapi dia mengingkari kalau itu karangannya. Lalu yang keempat adalah Ahmad Harqon, seorang mahasiswa di Mesir, mantan Wahabi. Dia berguru kepada ulama-ulama Wahabi di Mesir seperti Yasir Burhami, tapi kemudian dia murtad, ateis dan memerangi Islam siang malam. Yang Mansur An-Nuqaidan, ini mantan Wahabi yang mengadopsi pemikiran Wahabi yang radikal, yang menyebabkan ia masuk penjara, tapi kemudian dia meninggalkan Islam pada agama yang dia karang sendiri. Dia termasuk propagandis sekuler dan liberal sekarang ini. Yang keenam, Khalaf Abu Khalaf. Dia seorang imam dan khotib Wahabi di Yordania. Dia murtad dari Islam dan menjadi ateis. Menjadi dai, dia menjadi propagandis kelompok gay atau gay, kemudian juga ateis. Kemudian Ustadzah Su'ad Asy-Syamari, seorang Wahabi Saudi. Dia alumni jurusan ilmu Al-Quran, Studi Barat dan Mustalah Hadis.
Kemudian dia berubah, yang asalnya bercadar, kemudian gak pakai kerudung. Dia dicurigai telah ateis dan menjadi pimpinan jaringan wanita liberal di Saudi Arabia. Lalu Ustazah Maryam Al-Utaibi, seorang Wahabi dari Kuwait, alumni Fakultas Akidah dan Usuluddin. Dia meninggalkan Islam, menjadi ateis, kemudian ikut agama Nasrani. Kemudian Adil Asyamisi, seorang ulama Wahabi dari Emirat Arab. Dia populer dalam program, dia populer di media sosial dengan nama Abu Abdurrahman Al-Hambali. Tapi kemudian dia murtad dari Islam dan mengajak untuk menjadi ateis. Nah, ini beberapa ulama dan tokoh-tokoh Wahabi yang berubah menjadi murtad dan ateis. Karenanya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari ajaran Wahabi yang membawa pada kemurtadan dan ateis, dan ini sudah banyak buktinya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, hati-hati dengan Wahabi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.